ada info menarik apa Ji soal dunia merek nih? Ya, ada ulikan baru. Ulikan baru. Ulikan baru. Soalnya dunia merek ini nggak ada habis-habisnya apa ya? Banyak info-info yang kadang tuh tersembunyi, perlu perlu diungkap kayak gitu. Ya, benar. Nah, Dan ini juga baru tahu nih kita juga nih. Oh gitu. Ya, dan ternyata kita bisa daftar merek tanpa nama. Daftar merek tanpa nama. Tanpa nama. Oke. Ini menarik ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena biasanya kan image-nya daftar merek itu ya daftarin nama lah. Ya. Kasarnya kayak gitu ya. Bener. Ini daftarin merek tanpa nama. Tanpa nama. Jadi cuma daftarin logonya aja. Cuma daftarin logonya aja. Daftarin logonya aja. Oke. Gimana nih? Nah, jadi ternyata kalau kemarin kan di episode sebelumnya kita pernah bahas daftarin merek namanya aja tanpa logo. Oh iya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum punya logo bisa daftar merek. Kalau yang itu sih ya poin yang itu masih masuk akal ya? Masuk akal. Ya. Daftarin nama gitu ya. Ya. Nah ini daftarin merek tanpa nama ini aneh gitu. Ternyata ada juga yang sebaliknya yang dia daftarin logonya doang. Oke. Gimana nih? Ya udah misalkan kita punya logo bentuk bintang misalkan. Ya udah kita daftarin bentuk bintangnya aja ke DJKI gitu. Daftarin bentuk bintangnya aja. Iya, nanti kan di sertifikat dituliskan bahwa logo bintang itu punya siapa gitu. Oh gitu. Iya. Tapi maksudnya ini kan ada kolom pengisian nama merek tuh ya. Ya. Itu diisinya apa? Nah, itu diisi dengan sebutan bintang itu apa? Oke. Misalkan ada yang nulis logo bintang misalkan. Logo bintang gitu. Di kolom daftar nama merek gitu ya. Logo bintang atau ada juga yang nulis misalkan kayak Kompas tuh. Dia punya istilah sendiri. Kalau Kompas itu dia mendaftarkan ornamen sepatunya. Oke, yang checklist bukan? Ya, yang checklist mirip Nike. Nah, tapi ternyata itu bukan dari checklist, tapi dari tanduk rusa katanya. Tanduk rusa. Tanduk kijang gitu. Oke. Jadi dia di kolom namanya itu ditulis. Nah, saya lupa lagi tuh nama istilahnya, tapi ada namanya dia. Oke. Ada namanya bahwa itu ornamennya milik Kompas gitu. Artinya kalau kita misalkan daftarin merek tanpa nama, misalkan logonya aja gitu ya, kita bisa nulis di situ, misalkan logonya itu berlingkaran yang seperti bulan, misalnya gitu ya. Ya. Kita tulis tuh logo lingkaran seperti bulan. Ya. Kayak gitu. Ya, bener. Oke. Bener. Nah, kemarin juga di Kebun Desain ada yang daftarin awalnya kan. Ketika daftarin di logonya itu tidak ada namanya. Oke. Cuman huruf P aja. Huruf P terus di bolongnya P itu bentuk bintang. Mas ini logonya nggak ada namanya nih, nggak ditulis di logonya. Nggak usah mas, gitu aja. Nah tiba-tiba setelah beberapa bulan pengajuan, DJKI merespon tuh. Oke. Ini maksudnya apa nih? Apakah mau daftarin logonya aja karena di logo nggak ada tulisan namanya, atau mau daftarin sama namanya, gitu. Otomatis kan, wah berarti bisa daftarin logonya aja dong gitu ya. Jadi kita pikirnya wah DJKI kok nanya gini gitu, karena di logonya tidak ditulis namanya. Iya. Namanya itu kan Posion Star kalau nggak salah, Posion Star ya, namanya Posion Star. Tapi yang diupload logonya tidak ada kata-kata Posion Starnya. Maka dari itu si DJKI konfirmasi lagi. Iya, ini mau daftarin logo Posion Starnya, apa mau logo P-nya aja? Dia bilang gitu. Oke. Nah, setelah dikonfirmasi, masukin aja deh Posion Starnya gitu. Akhirnya kita ngirim logo yang baru ke DJKI gitu. Berarti itu mah daftar merek ya, merek nama ya? Ya, jadinya merek nama dan
merek logonya. Iya, include dua-duanya. Kayak Dua-duanya gitu ya. bener. Dua-duanya. Tapi kalau misalkan ada contoh nggak yang dia itu daftar si logonya aja, brand apa atau apa gitu, ada nggak? Ada. Ada. Contoh Apple. Oh, contoh Apple. Ya, Apple kan nggak ada tulisan itunya tuh, nggak ada tulisan Apple-nya, gitu. Jadi cuman apa namanya logo buah apel yang tergigit aja. Iya, bener. Nggak dikasih nama Apple gitu. Nggak dikasih nama Apple, mau di HP-nya, mau di dusnya, mau di laptopnya, di PC-nya. Nggak, maksudnya daftar mereknya gitu. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Dia hanya mendaftarkan si logonya aja. Iya. Oke. Nah, banyak juga brand yang ngikutin, bukan yang ngikutin ya, yang maksudnya satu prinsip seperti itu. Contohnya kayak Shell, pom bensin Shell. Oh, pom bensin Shell. Ya, dia juga cuman pakai logo kerangnya aja, ya, bentuk kerang ya. Di pom bensinnya, di stikernya, udah aja ya nggak pakai tulisan Shell enggak. Iya, gitu. iya. Dalam penggunaan logonya ya di produknya gitu. Jadi ternyata merek ini bisa kita daftarin logonya aja ternyata gitu. Dan kalau yang lokalan mungkin tadi ya itu ya apa, Kompas ya? Kompas. Sepatu Kompas ya? Kompas. Tapi untuk UMKM kayaknya belum ada yang berani tanpa nama kayaknya. Dan kalau ini Jis ngomongin soal kelebihannya gitu, keunggulannya, daftarin daftar merek tanpa nama, logonya doang gitu. Ini apa kelebihannya? Ya sama kalau kemarin misalkan kita daftar merek tanpa logo, otomatis kan logonya bisa ganti-ganti dong. Iya, bisa menyusul ya. Bisa nyusul terus bisa ganti-ganti, bisa nggak usah didaftarin lah. Soalnya kita mau ganti-ganti misalnya. Iya benar. Itu. Nah kalau misalkan kita daftar logonya aja, otomatis namanya bisa ganti-ganti. Namanya bisa ganti-ganti. Kelebihannya itu ya? Iya. Nah ini tuh fleksibel untuk teman-teman yang punya misalkan produknya banyak. Oke. Atau jasanya banyak. Contoh misalkan kebun desain misalkan. Bisnis 1 kebun desain, bisnis 2 kebun fotografi misalkan, yang ketiga kebun aparel misalkan, yang keempat misalkan kebun apalagi kebun properti misalkan. Bahkan yang didaftarkan hanya logonya aja. Misalkan kebun desain nih, logonya kan huruf K, lingkaran di dalamnya ada huruf K-nya, huruf K-nya ini jadi daun. Nah itu. Ya udah logo itunya aja, huruf K-nya aja yang didaftarin gitu. Ya, jadi yang didaftarkan adalah dengan namanya itu logo K warna hijau di antara lingkaran berwarna hijau kayak gitu ya. Ya, bisa untuk keterangannya logo K aja. Iya. Itu, contohnya kurang lebih kayak gitu lah ya untuk namanya doang gitu ya. Tidak namanya kebun desain gitu. Iya. Jadi sebutannya aja logo K-nya gitu. Nah, nanti penerapannya adalah yaitu menjadi misalkan logo K itu didaftarkan atas nama PT Kebun Desain misalkan. Iya. Ya udah, PT Kebun Desain itu menggunakan simbol itu untuk di bisnisnya, bisnis apapun gitu. Benar. Artinya kalau teman-teman bisnisnya punya banyak kategori kayak gitu ya. Ya. Kayak tadi ada aparel, ada kuliner misalnya gitu ya. Misalkan benar. Kue-kuehan dan lain sebagainya, itu bisa disiasat-siatin dengan daftar yang logonya aja gitu. Ya harus ya idealnya mah didaftarin sama namanya. Iya sih benar sih. Maksudnya bisa disiasatin kalau budgetnya itu kita belum banyak gitu. Ya kalau budgetnya terbatas bisa daftarin logonya dulu. Cuman kita punya bisnisnya rintisannya banyak gitu. Tadi kayak misalkan lagi ngerintis aparel nih. Ya. Lagi ngerintis bisnis kue juga. Kayak gitu. Ya udah daftarin logonya dulu aja nggak apa-apa. Karena budgetnya cuma satu ya, gitu ya. Tapi nanti bisa menyusul gitu. Maksudnya tetap harus daftarin namanya karena ketika kita daftarin logonya aja, namanya jadi tidak terlindungi. Iya. Gitu. Misalkan kita nih kebun kuliner misalkan. Kita daftarin logonya aja kan. Tiba-tiba ada orang yang daftar kebun kuliner di DJKI. Iya, karena kita nggak daftarin namanya. Iya, kita nggak daftarin namanya. Gitu. Kita daftarinnya logo K gitu. Gitu. Bener. Oh, itu kelemahannya ya. Iya. Nah, ini juga
bisa jadi trik ini sebenarnya. Oke, trik gimana nih? Buat teman-teman yang misalkan mau daftarin merek nih, tapi namanya udah dipakai. Namanya udah dipakai dan teman-teman gak mau rebranding, ya udah daftarin aja logonya gitu. Iya, soalnya banyak banget yang datang ke Kebun Desain minta tolong buat daftarin mereknya gitu ya. Ya. Tapi mereknya itu sudah didaftarkan, namanya itu udah banyak yang terdaftar oleh orang lain kayak gitu. Iya benar. Bahkan ada yang sama percis mungkin kayak gitu ya. Ya kalau misalkan yang mirip-mirip sih kasusnya banyak banget. Tapi kalau ada yang sama percis itu kan berat banget tuh ya. Susah nyari celahnya. Susah nyari celahnya. Cuman kadang teman-teman UMKM itu kan suka kekeh. Ya nggak mau ganti, nggak mau ganti. Nah itu bisa tuh pakai ya logonya aja yang didaftarin. Gitu. Triknya kayak gitu ya. Bener. Bisa jadi trik lah ibaratnya. Bisa jadi trik. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Gimana? Mau cobain pakai trik ini nggak nih ya? Kalau misalkan teman-teman pengen nyobain trik ini, gimana Jis? Bisa nggak lewat Kebun Desain? fasilitasi? Bisa. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek nih, mau sama namanya, mau logonya aja, mau namanya aja, itu bisa juga dibantu sama Kebun Desain. Karena berbeda dengan daftar merek sendiri ya. Jadi kalau daftar merek sendiri ya teman-teman harus ngecek sendiri. Ngeceknya juga harus lebih teliti lagi gitu ya. Kalau kita kan memang udah kerjanya daftarin merek. Iya. Jadi kita udah tahu pengalaman nih, udah ngecek, udah tahu cek ini gimana caranya ya. Iya, soalnya memang ada teman-teman yang ini udah ada kasus contohnya gitu ya, yang oke, kita kan ngasih tutorialnya sebetulnya ya. Ya. Ada yang ngehubungin kita tapi pengen daftar sendiri, lihat tutorialnya, yaudah silahkan, boleh. Ya karena kita udah nge-share kayak gitu ya. Udah 1 tahun ternyata ditolak. Aduh nyesel banget, katanya nggak pakai Kebun Desain kayak gitu. Nah iya, karena pengecekannya itu pertama pengecekan harus teliti. Kalau di Kebun Desain kan dicek dulu aman atau tidaknya gitu. Terus abis itu harus dipantau. Nah kalau di Kebun Desain nanti ikut kita bantu pantau. Terus kalau misalkan ada masalah, misalkan disanggah sama orang mereknya karena mirip misalkan. Nah kita bantu banding juga. Iya, seenggaknya Kebun Desain udah punya pengalaman di pengecekannya kayak gitu ya. Ya pengecekan berpengalaman, terus meloloskan juga banyak ya. Banding juga tuh beberapa kali lolos kita. Jadi ya lumayan lah gitu. Ya, jadi dibantuin banget bahkan ketika misalkan ada indikasi bakal ditolak kayak gitu ya. Bener. Kita bantuin buat bandingnya. Ya karena gitu. Kebanyakan nih ya yang ditolak itu karena dia nggak dipantau. Sedangkan notif ada sanggahan, ada masalah ke akun DJKI. Iya, benar. Notifnya. Nah terus si permasalahan ini biasanya dikasih waktu. Benar. 3 hari misalkan. Kalau kelewat dari 30 hari nggak direspon, dianggap ditolak mereknya. Iya. Dan di Kebun Desain itu sebulan itu bisa 2 kali, 3 kali kita pantau kayak gitu ya. Ya minimal sebulan sekali lah. Kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan Jis, teman-teman nih pengen daftar logonya aja misalkan, tapi logonya belum punya. Nah bisa juga tuh buat teman-teman yang mau daftar merek sekalian bikin logonya bisa. Karena kita juga studio desain grafis ya. Selain daftar merek kita juga bikin desain logo, desain kemasan, dan desain-desain lainnya untuk bisnis teman-teman bisa. Yang mau order bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah atau di deskripsi lah ada. Iya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Tetap stay puasanya, jangan ada yang batal kayak gitu ya, kecuali teman-teman perempuan, ibu melahirkan dan sebagainya. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.